suka berak sekali setelah dilakukan amniotomi tadi ya. Dia suka berak. Kita menggunakan handphone ya, handphone yang steril. Ini handphone. Satu lagi. Ini yang steril ya, bukan yang on seperti ini ya. Saat menolong persalinan harus yang steril, jangan yang on. Oke. Singkirkan dulu ini, minta orang. Oke. Kita siapkan apa? Ambil kain segitiga. Persiapan alat harus ada. Tadi tidak disiapkan. Mohon maaf. Tidak tolong. Mana? Apa namanya? Lawyer. Ya, ini kan masih dalam keadaan utuh seperti ini ya. Masih terlipat seperti ini. Masih terlipat seperti ini. Maka kita buka, kemudian kita buat segitiga. Oke. Buat segitiga seperti ini. Kemudian kita bentangkan di bawah bokong ibu. Permisi ibu, angkat bokongnya. Kemudian ibu suka mau berak. Ibu bilang ya, saya suka berak, sesuka berak. Ibu berak juga bu berak. Terus ibu berak bu berak. Sudah dia, silakan dorong. Ini sudah kita toreh tadi dia punya ketuban ya. Oke. Bergantilah dengan kepala. Kau dorong. Sambil tangan kanan berada di perineum untuk menyokong perineum dan tangan yang satunya berada di Mons pubis untuk menahan defleksi maksimal, defleksi kepala yang kuat ya, yang ada kuat. Oke. Ya, berak ibu. Berak terus ibu. Dorong. Iya ibu, terus ibu berak ibu. Berak ibu terus ibu, terus ibu. Sedikit lagi ibu. Berikan dia pujian. Ya. Bagus ibu. Terus ibu lagi. Dorong. Terus. Ya, terus ibu. Ya. ya nak kasih miring. Ibu tidak tahu miring ini. Memang dia tidak tahu. Oke, kita lap ya, kita bersihkan dia punya muka. Oke, bersihkan. Oke, setelah itu bayi melakukan putaran paksi luar. Ya. Putaran paksi luar dia sendiri akan berputar ya. Putaran paksi luar. Oke. Kita periksa apakah ada lilitan di bagian leher bayi. Kalau misalnya lilitannya longgar, maka kita longgarkan. Kalau lilitannya 2 kali lilitan, maka kita langsung lakukan pengguntingan. Gunting-gunting, jepit-jepit gunting. Ya. Pada tali pusat tersebut ya, jepit-jepit gunting. Ya. Kemudian, ini dia sudah melakukan putaran paksi luar.
Ya, baca sana PN nanti pokoknya ini saja. Kemudian kita mau lakukan tangan kita secara posisi biparietal. Ya, kemudian curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Jangan dulu dong, tidak usah dulu. Sudah. Ya, nanti sambung nanti dorong ya. Curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang, ya. Kemudian sangga susur, pegang bahu bayi dengan kepala bayi seperti ini. Kita sangga susur, terus ibu, bagus ibu, sangga susur sampai lahirnya bayi seluruhnya. Kita nilai sepintas, apakah bayi ini menangis atau tidak, warna kulitnya seperti apa, tonus ototnya bagaimana, pernapasannya bagaimana, kita nilai. Ya, itu namanya nilai sepintas 1 menit. Kita menilainya. Setelah itu letakkan bayi di atas perut ibu. Kenapa perut ibu? Oke. Nah, kemudian kita periksa apakah ada janin kedua. Kalau misalnya ada janin kedua, maka kita tidak melakukan penyuntikan oksitosin. Ya. Periksa apakah ada janin kedua. Bila tidak ada janin kedua, maka berikan oksitosin pada di paha bagian luar. Oke. Suntik IM. Suntikan. Nah. Ya. Ini oksi harusnya sotaser 1 kali ya. Dia ada di dalam bak instrumen. Di sini ya, dia sudah diseher memang. Oksinya ini sudah ada di disposable yang 3 cc. Oke, sudah seher memang. Oke. Nanti kalian lihat video cara pertolongan persalinan ada toh di YouTube di mana? Oke. Setelah kita lihat, kemudian kita lakukan apa? Pemotongan tali pusat. Nah, pemotongan tali pusat kita ukur. Untuk memotong tali pusat diukur dari pangkal sini sampai di sini kurang lebih berapa senti? 5 sampai 7 senti pada jepitan pertama. Fit. Nah, kemudian kita lakukan jepit kedua kurang lebih 2 sampai 3 cm dari jepitan pertama. Kita lakukan pengurutan seperti ini, urut. Kemudian kita tahan ya, dan kita klem. Di antara kedua klem ini kita lakukan gunting tali pusat. Tak, gunting. Oke. Ini sudah ke arah bayi ya. Kemudian bayi kita keringkan. Ada lagi satu. Weh, lawyer dua yang ada di sini ya, dua dia punya apa? Weh, pia main. Lawyer. Keringkan dari kepala, keringkan, kemudian muka dan seluruh tubuh bayi seluruhnya. Jangan kita mengeringkan telapak tangan, ya. Telapak tangan bayi tidak bisa dikeringkan ya. Apa itu? Ya. Nanti setelah itu bentar. Tidak usah dikeringkan telapak tangan. Kemudian apa? Setelah bayi dikeringkan seperti ini, kita lakukan IMD, inisiasi menyusui. Nah, kita buka ibu punya perut sampai di bagian dada, sampai di bagian payudara, buka. Kemudian ini kita baringkan bayi seperti ini. Dan
Yang ini kita gunakan untuk menyelimuti bayi. Pakaikan topi, ya. Kemudian biarkan dia kurang lebih IMD 1 jam atau 60 menit. Ya. Pada bayi yang normal, pada bayi, bukan pada bayi yang asfiksi atau apa. Setelah itu kita lakukan apa? Melihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Ya? Nah, tanda-tanda pelepasan plasenta apa tadi? Semburan darah tiba-tiba, tali pusat panjang. Ini tadi sudah di bagian bayi ya. Kalau misalnya bayi masih panjang dia punya tali pusat, kita lakukan umbilical clamp. Nanti selanjutnya ya, umbilical clamp. Oke. Kita lihat ada semburan darah tiba-tiba, kemudian tali pusat memanjang, setelah itu uterus secara globular, ya. Lakukan ini pengurutan, urut lagi, pindah. Kalau ini sudah bertambah panjang ya, pindah. Urut lagi, pindah. Ini kita masuk pada MAK3. Kemudian kita tanda-tanda plasenta sudah mulai terlepas ya, sudah ya. Oke. Kadang-kadang ini plasenta ya sudah lepas. Ini semakin panjang, pindah lagi, urut lagi. Ya. Lakukan peregangan tali pusat terkendali sambil tangan kita berada di atas simfisis ibu. Oke. Diregang. Ya. Tangan kita dorsokranial. Begini posisi dorso, kemudian begini. Tangan di atas begini untuk melahirkan plasenta. Kemudian dorong begini. Dorsokranial. Oke. Lahirkan. Setelah nampak di pulpa, separuhnya dari plasenta nampak di pulpa, kita tampung, kita dekat, ya, tampung. Setelah itu kita putar searah jarum jam, putar sampai dengan selaput-selaputnya lahir. Oke, plasenta sudah lahir. Maka periksa bagian maternalnya yang mana. Ini dia bertumbuh di dinding rahimnya. Ini bagian sambungan dengan janin toh. Nah, ini bagian fetal, ini bagian maternal. Ada dua sisi toh, untuk ibunya dengan untuk bayinya. Nah, kemudian kita periksa apakah lengkap atau tidak. Kotiledon ini kotiledonnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 16 sampai 18 sampai 20 kotiledon. Ini kita periksa apakah lengkap atau tidak, selaputnya lengkap atau tidak. Kemudian diameternya berapa senti. Kalau bagian itu bagian maternal, bagian ibu. Bagian janinnya kita lihat panjang tali pusat berapa senti, ukur ya. Insersi tali pusat di mana? Apakah di sentral, di marginal, di pinggir, apa di filamentosa, cuma di selaput sini. Ini kita lihat dia punya tumbuhnya tali pusat, ya. Ini yang kita lihat, oke. Setelah itu kita timbang, bersihkan, kita timbang berapa gram berat daripada plasenta ini. Apakah 500, 700 kah, 250 kah, berapa, tergantung dia punya besarnya daripada plasenta. Kemudian plasenta kita letakkan di wadah, satu wadah. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Oke. Ini sudah kurang lebih 1 jam ya. Ibu alhamdulillah sudah selamat. Bayi ibu adik cewek, beratnya berapa nanti kita akan ini kita lakukan. Bayi kan sudah selesai IMD ya 60 menit atau 1 jam kita lakukan. Ini kita lakukan antropometri, pengukuran berat badan, panjang badan, dan pemberian obat-obat lainnya. Ada obat vitamin K, obat HB0 atau apa. Kemudian bayi kita ukur lingkar kepala, lingkar dada. Ya, ini pemeriksaan antropometri pada bayi ya. Nah, ini bayi kita dirawat selanjutnya ya. Kemudian ibu kita observasi tadi pada kala 4 ya. Ibu alhamdulillah bayi sudah lahir, berat badan 2,9 kg, panjang badan 49 cm. Kemudian ada anusnya, Apgar skornya bagus ibu. Ini bayi saya akan dekapkan dengan ibu untuk disusui ya. Tadi dia sudah menyusu kolostrum ya tadi. Nah, sudah minum kurang lebih 1 jam tadi. Manfaat dari manfaat IMD nanti cari sendiri manfaatnya IMD untuk ibu dengan untuk bayi nanti cari, oke? Setelah itu ibu sudah istirahat 2 jam, periksa semua, kemudian apa? Kita beri makan, beri minum. Ibu semakan, ibu seminum, mau kasih makan, mau kasih minum dan lain-lain sebagainya. Kalau ada pendamping, minta untuk pendampingnya untuk memberikan makan dan minum pada ibunya. Setelah dia 2 jam baru kita lakukan wasen atau kita lap. Kita bersihkan dari darah-darah semua, ini kita bersihkan. Permisi ibu mengganti. Ini kita ambil sampah kering atau sampah di dalam ini ya. Oke, ini kita rapikan. Ibu permisi mau lap ibu ini ya, lap semua ini dimasukkan ya. Oke. Ibu alhamdulillah bayi sudah selesai, sudah lahir. Ini tinggal ibu merawat sama Tiade sesering mungkin untuk dilap di